Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa bihima tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita umur yang panjang sampai pada subuh yang ke-16 ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, melanjutkan pengajian sebelumnya dalam rukun Islam. Ibadah salat ini berbeda dengan rukun-rukun Islam yang lain. Puasa itu kita diwajibkan hanya sekali dalam setahun, pada bulan suci Ramadan. Zakat juga sekali setahun, zakat fitrah dan juga zakat perdagangan. Haji itu hanya sekali dalam seumur hidup, dan 7 hari atau 8 hari saja. Tetapi ibadah salat ini tidak ada waktu yang tidak wajib kita untuk salat. Setiap hari kita wajib melaksanakan salat 5 waktu. Tidak boleh tidak. Dan selama kita hidup, selama itu pula kita diwajibkan untuk salat 5 waktu. Sakit pun juga kita diwajibkan untuk salat 5 waktu. Ibadah-ibadah yang lain ketika kita sakit itu bisa uzur, diganti pada waktu yang lain. Tapi kalau orang sakit itu tetap wajib salat. Dia tidak bisa berdiri, maka dia bisa salat duduk. Kalau duduk pun juga tidak bisa, dia salat berbaring. Kalau untuk menggerakkan badannya saja tidak bisa, cukup dengan isyarat dalam hatinya. Artinya ibadah salat ini adalah lengket dengan kehidupan kita. Tidak ada satupun dalam kehidupan kita ini yang kosong dari ibadah salat. Dan karena perbedaan waktu di seluruh dunia, maka juga tidak ada waktu yang kosong tidak beribadah salat umat manusia. Setelah kita di kota Makassar ini, 1 menit kemudian ada lagi masuk waktu di tempat yang lain di belah barat. Menit berikutnya ada lagi, jadi berputar terus itu selama 24 jam. Selalu ada saja orang yang mengumandangkan azan di muka bumi ini. Selalu ada saja orang yang salat berjamaah di muka bumi ini. Selalu ada saja orang yang salat di muka bumi ini. Tidak pernah tidak. Karena perbedaan waktu tersebut sehingga berputar, dan kemudian tidak ada waktu pun yang kosong kecuali ada hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendirikan salat. Orang yang menjaga salatnya itu dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam keutamaan. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hafaza 'ala shalah akramahullahu bi khamsi khisalin." Barang siapa yang betul-betul menjaga salatnya, dijaga betul itu, jangan sampai ada yang bolong, jangan sampai ada yang tertinggal. Akramahullahu bi khamsi khisalin, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 5 kemuliaan.
Pertama adalah yarfa'ullahu anhu daiqal isi wa azabil kabri. Pertama akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan yang sumpek. Jadi orang yang menjaga salatnya, meskipun dia miskin kelihatan, tapi hatinya tetap bahagia. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupannya sampai tidak sumpek. Ada saja rezekinya. Karena beda antara yang kaya Pak dengan orang yang perasaannya tenang. Banyak orang yang memiliki harta benda tapi jiwanya miskin. Ketika ada pembagian beras miskin, lebih duluan loncat di situ antri tabur. Padahal banyak harta bendanya. Itu artinya dia hanya kaya harta bendanya tapi jiwanya miskin. Tapi banyak orang yang sederhana saja kehidupannya tapi dia merasa selalu berkecukupan, selalu tenang dalam hidupnya. Anak-anaknya baik saja. Jadi yarfa'ullahu anhu daiqal isi, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan yang sumpek. Itulah sebabnya dalam Al-Qur'an disebutkan wa man a'rada an dzikri, karena salah satu di antara nama daripada salat itu adalah zikr. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang meninggalkan mengingatku, meninggalkan salatnya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, pasti saya akan memberikan kepadanya kehidupan yang sumpek. Selalu merasa susah, selalu merasa tidak berkecukupan, selalu merasa ada saja masalahnya, padahal mungkin tidak ada masalahnya. Selalu merasa khawatir terhadap kehidupan masa depannya, padahal boleh jadi lebih baik hari esoknya. Selalu bersedih berkepanjangan terhadap masa lalunya. Jadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan yang sumpek. Wa azabal qabri, yang kedua, orang yang menjaga salatnya diangkat darinya azab kubur. Azab kubur itu Bapak dan Ibu beda dengan azab nanti di akhirat. Jadi orang kalau meninggal belum ada yang masuk surga sampai sekarang, belum ada juga yang masuk neraka sampai sekarang. Semua pendahulu kita yang mendahului kita semuanya sementara dalam alam penantian yang disebut dengan alam barzakh. Yang alamnya jasad kita namanya alam kubur. Jadi beda alam kubur dengan alam barzakh. Alam kubur itu tempat jasad kita di situ dimakamkan, tapi alam barzakh itu luas. Itu diangkat azab kubur, diangkat azabnya alam barzakh. Karena orang di alam barzakh itu diazab secara psikologi. Ya. Secara psikologi diantaranya. Misalnya setiap pagi dan petang, kata Al-Quran, an-naru yuraduna 'alaiha, setiap pagi dan petang. Kalau orangnya baik-baik, itu diperlihatkan kehidupannya masa depannya. Oh, nanti saya akan tinggal di surga, begini tempatnya dan seterusnya, sehingga dia bahagia dalam kehidupan alam barzakhnya dan ingin cepat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang kehidupannya di neraka, itu juga diperlihatkan setiap pagi dan petang. Pak, ini kehidupan api membara diperlihatkan di alam kuburnya. Itulah sebabnya kalau ada orang meninggal, biasa kita berdoa, Allahumma ja'al qabrahu raudatan minal jannah, jadikan kuburannya lorong di antara lorong surga, artinya connect dengan surga. Dan jangan jadikan kuburannya hufratan min hufarin nar, lorong yang nyambung dengan lorong-lorongnya neraka. Artinya setiap pagi dan petang itu diperlihatkan tentang kehidupan masa depannya. Dan dalam kehidupan manusia itu yang paling menyiksa sebenarnya. Coba bayangkan Bapak, salah satu di antara nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, itu Allah tutup pengetahuan kita tentang masa depan. Sebab orang tahu kehidupannya tentang masa depan itu penyiksaan. Misalnya belum meninggal bapaknya, tapi dia sudah tahu memang 1 bulan sebelumnya. Jadi sudah menjadi pikiran, belum terjadi. Tapi kita ini karena ditutup ilmu kita tentang kehidupan masa depan, terjadi tumpi baru kita rasakan kejadiannya. Tapi kalau tahu, sama seperti penduduk atau penghuni alam barzakh, masih ribuan tahun sebelum dibangkitkan, setiap pagi dan petang diperlihatkan itu kehidupannya. Itu akan menyiksa baginya bagaimana kehidupan di neraka dan takut. Sehingga orang yang tidak bagus kehidupannya dalam barzahnya selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kembalikan ya Allah kami ke bumi. Kami sudah tahu ini, sudah lihat bayangannya. Kami ingin kembali ke hidup di dunia supaya kami bisa menjaga salat kami. Karena diperlihatkan. Nah, orang yang menjaga salatnya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburnya, azab kubur.
ada salatnya yang berwujud makhluk yang selalu menemaninya di saat kita menjadi seorang diri. Di alam barzakh tidak ada ibu kita, tidak ada bapak kita, tidak ada keluarga kita. Setiap malam Ramadan kita mengharapkan kiriman doa-doa kita, doa-doa dari saudara-saudara kita yang masih hidup. Masih ada yang membacakan Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Masih ada yang mengirimkan kepada kita Al-Fatihah. Jadi yurfa anhu dayqal 'isi wa tabil kabri. Wa yu'ti kitabahu biyaminihi. Kelebihan yang ketiga yang diberikan orang kepada yang menjaga salatnya adalah akan diberikan kitab amalannya dari sebelah kanan. Kanan dan kiri ini simbol. Yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya itu simbol masa depan perjalanan yang panjang itu baik. Yang diberikan kitabnya nanti di padang mahsyar dari sebelah kirinya itu menunjukkan bahwa perjalanan masa depannya itu adalah buruk. Karena setiap apa yang kita lakukan itu tercatat dengan baik dalam catatan-catatan malaikat dan juga dalam chip yang ada pada kita itu catat nanti kelak nanti di depan pengadilan Allah Subhanahu wa taala itu baru dikeluarkan dalam bentuk kitab yang diserahkan kepada kita untuk membacanya sendiri. Iqra kitabak kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Sekarang baca kitabmu yang diberikan, apakah dari sebelah kanan atau dari sebelah kiri. Kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukuplah engkau yang memutuskan kemana masa depanmu. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang menjaga salatnya itu diberikan kitabnya dari sebelah kanannya. Wa yamurru 'ala sirati kal barakhi. Orang yang menjaga salatnya itu kelak nanti di hari akhirat dia akan melewati sirat itu kal barakhi, sama seperti kilat saja. Kalau di dunia ini melewati jalan itu kan berdasarkan hukum sunnatullah, tapi di akhirat kelak melewati jalan itu berdasarkan amalan kita. Kalau di dunia ini kan perhitungan kecepatannya pakai mat, seperti kita saksikan sekarang ini dalam peperangan ada jarak ribuan meter hanya 7 menit saja. Itu makin membuktikan tentang Isra Mi'raj ya. Jadi orang yang menjaga salatnya melewati sirat itu kalbaraki, sama seperti kilat. Saya berpendek-pendek saja dalam sepanjang kata. Mungkin hari Jumat kita banyak kegiatan. Yang ketiga, wa yadkhul jannata bighairi hisab. Dan orang yang menjaga salatnya itu akan masuk ke surga, tidak perlu lagi melewati pemeriksaan. Bighairi hisab. Karena orang yang masuk surga kelak nanti di akhirat itu bermacam-macam. Ada orang yang masuk surga transit dulu di neraka dulu, lama dulu, dibersihkan dulu semua dosanya, baru masuk. Ada orang yang masuk surga lamanya minta ampun, itu diperiksa satu persatu. Semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala diperiksa satu persatu. Jangankan di akhirat Bapak dan Ibu. Sekarang ini kan bulan Maret. Musimnya itu BPK turun. Belum di akhirat itu sudah diperiksa satu persatu, mana ini mana itu tekanan batin luar biasa. Apalagi nanti di akhirat. Tapi orang yang menjaga salatnya tidak ada itu semua. Yang penting sudah bagus salatnya diperintah. Wa yadkhul jannata bighairi hisab. Dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui perhitungan lagi. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, mari kita menjaga salat kita dengan baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, dan mari kita menutup pengajian kita dengan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karimi wa 'azimi sultanik. Antal ghani wa nahnu al-fuqara'u ilaik, wa antal qawi wa nahnu ad-du'afa'u ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jatinabah. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مآلنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا في كل شر
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.